sik. Kurang gula. Kopi spesial iki. Pripun kabare Bos Arsa? Alhamdulillah sehat Mas, kewarasan. Nggih, ngeten. Nawang piye iki? Pangestune Mas Daksa alhamdulillah niki. Yo terus Kiai. sok mbasani biasane celelekan. Kan direkam. Oh, direkam. Itu totop tentem Nggih. Torajo. Jadun ta ibaten pun gopur. Ora nek jenengan iki kan ketua wilayah iki ketua wilayah, iya ta? Nggih. Kaya Ki Arsa iki kan ketua wilayah Arsa Seladi. Cabangmu ngendi bae? Cabangipun Batang, Kalongan, Pemalang, Brebes, Brebes, Tegalan. Insyaallah mangke bulan depan nambah Cirebon. Cirebon. Nggih. Enten Palembang enten mangke Palembang. 19 tahun ada UKT enten rek. Pokoke kuat be. Gasak. Dirikan Nggih, bendera-bendera siap. PM. Nek bos. Nek jenengan Mas Nawang. Nggih pangestunipun iki cabang kula niku anten teng Kudus, teng Grobogan, Flu daerah anu yo, Purwodadinan ngono kaya. Nggih, wis sekitaran Grobogan niku. Cilacap ada, Cilacap, Purwokerto ada, Purwokerto. Tangerang juga ada sebagai Tangerang. induk. Saya kan dulu belajar TM teng Oh, Tangerang. iya. Awal mulamu malah kota Tangerang. Nggih, Nah, teng Cipondo mriko. Cipondo. Nek kaya Tangerang iki berarti zaman biyen merantau ya. Nggih, merantau. Merantau terus. Lah kuwi mungkin eneng cerita sing dadi kesanmu pas zaman ning Tangerang kuwi. Jadi dulu itu kan saya orang Grobogan ya. Wong Grobogan. Orang Grobogan yang merantau di Jakarta. lahirnya ning Grobogan ya. Nah, kita punya sing jenenge perkumpulan gitu loh. Namanya PRG. Paguyuban Ratu Grobogan. Isine wong perantau-perantau. Ya, di orang Grobogan yang merantau atau orang Grobogan yang merantau di Jakarta dan sekitarnya yang belum dapat pekerjaan atau apa, biasanya kita tampung di situ. Ada tempat ya miliknya hamba Allah yang bisa kita manfaatkan. Habis itu ada pendekar TM waktu itu namanya Ki Wisnu Badiran. Beliau datang ke situ menawarkan TM, mengenalkan, memasarkan, bukan menjual tapi memasarkan TM itu begini loh. Akhirnya kita orang-orang PRG itu kumpulan kan kita biasa kalau malam Jumat itu kita yasinan, kita tahlilan terus mengundang kiai siapa untuk ceramah, ya ceramah untuk mencoba untuk menetralisir energi negatif. Kalau orang PRG itu mayoritas Islam dan Islamnya Islam abangan begitu. Abangan. Nah, Apane abang? Ya baju kita merah. PRG-nya. Iya. Abangan. Abangan. Secara politis ya yang berkuasa ya PDI. Secara secara warna kedaerahan juga merah, warna lambang baju PRG juga merah. Karena itu kebiasaan rata-rata kita itu yo biasa selamatan tahlilan dan begitulah kirim-kirim doa pada almarhum itu biasa. Nek sekarang wis pindah di Grobogan. Saya pindah di Grobogan sekarang. Terus kenapa tidak merantau ini? Faktornya apa? Apa mergo Corona. Bukan, dulu itu kalau kan orang seneng dengan sesuatu yang baru begitu. Jadi ada dua karakter manusia itu. Ya. Karakter pertama itu seseorang yang ketika dia menyukai sesuatu, dia pahami detail itu sampai dia menjadi ahli gitu. Ya. Maka banyak orang ini ahli keris, sampai detail dia tahu model keris apapun, cara membuatnya, siapa yang buat dia tahu. Ini ahli fisika, ini ahli kimia. Saya ini orang yang mengetahui banyak hal, saya orang yang suka mengetahui banyak hal, tapi tidak ahli. meskipun sedikit-sedikit. Ya, iya.
Jadi lebih ke keris yo ora patek, usaha yo ora patek. nggih, lebih ke humaniora gitu. Keris sing ngerti keris bentuke ngene iki, tapi yo gak detail. Iya. Cara dihapusi sama Mas Arsa, iki keris mahal. Ngono to. Kemungkinan besar ketipu. Bisa ketipu. Iya. Terus kalau Bu Sarsa sendiri, Mas Sarsa dulu mlebune piye? Masuk ETM. Goblok, masuknya TM dulu sejarahnya itu dengan Pak Amin. Ya, Pak Amin Saroni waktu itu kan beliau kan apa namanya sales apa namanya pulsa. Ya, jadi semuanya ikut. Posisinya daftarnya di mana? Maksudnya apakah juga dari luar kota? Nek jenengan kan posisi Di rumahnya di Batang. Batang. Ya, di Batang. Apakah dari Batang dengan ada TM di Batang terus ikut atau memang perantauan kayak Mas Nawang ki mau? Oh, mboten, nek kula lewat brosur niku. Jadi Oh, korban brosur. sekaligus menawarkan pulsa. Nah, ada brosur di dalam itu. Waktu itu kan masuknya tenaga dalam ya. Bela diri tenaga dalam, Penyembuhan. Penyembuhan ya, penyembuhan. Nah, di situ posisi saya waktu itu kena paru-paru basah. Nah, dulu kan kerja di pabrik, terus di bagian sakarin dan itu apa namanya micin. Jadi paru-paru itu kena menjadi istilahnya. Selama 2 tahun itu ya itu check up dokter rutin. Untung enggak bayar karena kan pabrik ada askes dulu. Ya. Iya. Terus kental di situ digojlok di krematorium selama 3 hari latihan itu ya kan 3 hari. Kebetulan hari ke-5 atau berapa kan langsung ada tradisi kenaikan itu. Nah, barengan dengan saya apa namanya check up ke dokter. Izin Mas. Nah, Iya. itu mengatakan perkembangannya luar biasa katanya. Loh, ini kok berubah di mana? Oh, gitu. Dalam waktu sekitar 1 bulan kok perkembangannya pesat Ya. gitu lah. Padahal baru penggalian ya. Itu penggalian papku bejo, senangnya tidak komplit. Yaitu ampuhnya orang-orang yang penuh. Maksudnya orang-orang yang mungkin saya menilai itu dari cerita-cerita kayak Bu Sarsa ini, bahwa orang yang penuh di dalam sesuatu hal dia akan punya jiwanya juga, punya menyatu dengan apa yang dipenuhi itu tadi. Tapi gini, kalau soal kita lepas dulu dari proses-proses itu, tapi kita breakdown di dalam kehidupan saja. Kita breakdown dalam kehidupan. Apapun yang sudah kita alami, terus apapun yang sudah jenengan alami, termasuk saya, tentu kan banyak sekali makna-makna. Nah, iya kan, nilai, Makna filosofis dan lain sebagainya. Terserah kuwi meh dijenengi apa. Ning intine bahwa setiap hidup manusia itu punya kata-kata mutiaranya tersendiri. Jadi saya punya kata-kata mutiara di dalam hidup saya sendiri, jenengan punya. Atau mungkin punya kesan, atau mungkin punya urip ki ngene iki lho menurutku kan. Nek jenengan yo urip ki ngene iki menurutku, termasuk Bu Sarsa. Urip ki yo ngene iki. Ya ngono. Kan. Nah, mungkin nek menurut Bos Nawang piye sesuai dengan perjalanan. Karena saya suka mengetahui banyak hal meskipun sedikit-sedikit itu. Lah, TM itu kayak something new, sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu terus saya mencoba mempelajarinya secara serius, secara otodidak 24 jam. Bangun tidur, ketika itu ada pelajaran penggalian, saya penggalian. Bangun tidur penggalian. Mau sholat tahajud, saya penggalian dulu. Praktek 2-3 menit. Itu kok rasanya beda itu. Ada perasaan yang berbeda. Terus di TM itu kan dipelajari 2 hal. Pertama olahraga pernapasan, kedua ilmu spiritual. Nah, yang ilmu spiritual ini diajarkan secara praktek oleh para sesepuh itu setelah kita rata-rata itu setelah kita hitam polos, sapu kita hitam polos ya arah menuju pendekar begitu. Ya. Bukan di arah itu, maksudnya ini itu kan kita jenjang khusus di TM. Sing tak maksud di sini adalah kehidupan. Yeah.
Jadi terlepas daripada termasuk di dalamnya juga TM, termasuk di dalamnya juga nek jenengan PRG, termasuk di dalamnya juga apapun itu, apa yang menurut jenengan sebagai sekarang ini menjadi misalnya kayak gini pedoman bahwa hidup itu harus begini misalnya. Contoh hal sepele misalnya hidup itu harus berani contoh, atau hidup itu harus nerimo apa kepiye sesuai dengan perjalanan. Perjalanan saya itu hidup ya harus dinikmati. Ya dinikmati, sedih ya dinikmati, gembira dinikmati, disakiti orang ya dinikmati. Itu Ya. enak sekali. Kalau Bu Sarsa, Kalau saya sendiri itu merupakan TM itu luar biasa menurut saya. Merubah semuanya hampir pada diri saya, baik kehidupan, keluarga, pekerjaan dan lain-lain. Ya. Dulu itu posisi pekerja umum, karena waktu itu kan yang namanya manusia itu tidak lepas dari namanya kebutuhan ekonomi, gitu. Ya. Nah, tapi ini kita tidak membahas masalah hasilnya, kita membahas pola pikirnya. Ya. oh ya, Dulu itu saya sering berpikir bahwa saya bekerja, saya harus mendapatkan uang ataupun apa untuk intinya sesuatu itu harus mengerucut ke diri saya. harus ada untung. Iya. Ya, harus ada Jadi kalkulasi lah. lebih memikirkan diri itu sebelumnya. Ya, sekarang. Terus setelah di situ belajar bahwa kita mulai dari melatih, di situ kita melihat semangat mereka, terus ya kita juga harus tanggung jawab mengatasi ini. Ternyata kita berpikir bahwa sebetulnya hidup kita itu harusnya untuk orang lain, bukan gitu kita maksudnya. mengambil untuk diri sendiri. walaupun dampaknya nanti kita sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya, berkah atau manfaat. Contoh gini, saya memandang waktu itu seperti sopir bis. Benar, seorang sopir bis atau pemilik bis itu membeli bis itu bukan untuk dirinya sebetulnya, untuk orang lain supaya ikut menikmati. Nah, begitu membantu, menolong. Tapi secara tidak langsung si sopir itu mendapatkan berkahnya, memiliki armada, terus banyak kenal lah. Disitulah mulai berpikir, ternyata hasil itu tidak melulu soal. Iya, sebetulnya kita tuh berpikir itu harus untuk orang lain. Seperti pernah Pak Suryo mengendikan, kita ada, ya kan? Karena kita itu berguna gitu kan. Kita itu. Aku mengabdi maka aku ada. Iya, itu intinya. Oke. Masuk. Nah, itu tapi, sudah berpikir. Ya. Tapi gini, saya ini tadi Mas, hidup harus dinikmati ini tadi. Maksudnya hidup harus dinikmati. Kalau saya mungkin ada pertanyaan begini. Apakah hidup itu nikmat? Terus di mana letak kenikmatan hidup? Kan jenengan yang sudah menyimpulkan bahwa hidup itu harus dinikmati. Itu sebenarnya perspektif. Maksudnya begini. Kalau kita menganggap hidup ini susah, ya akan susah. Iya. Tapi ketika kita melihat hidup ini nikmat, itu nikmat. Ketika saya dina orang, nikmatnya di dunia orang itu. Ya Allah, gitu. Ada perasaan. Nah, kita bisa mengambil sesuatu yang itu mungkin masing-masing orang punya pengalaman spiritual yang berbeda ya. Lah, kembali ke sikap awal tadi. Saya suka menjelajah begitu. Nah, TM itu menghentikan penjelajahan itu. Saya tidak bisa hidup dengan sesuka hati seperti yang saya senang begitu. Saya harus bisa tampil, saya harus punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Disiplin pengetahuan yang lumayan rigid gitu loh. Tapi kan jenengan mengatakan bahwa hidup ini harus dinikmati, bukankah dengan jenengan mengembara itu tadi, mengembara pengetahuan dan lain sebagainya dengan santai itu tadi, bukankah itu menikmati hidup? Kok diberhentikan? Bukan berhenti menikmati. Menikmati hidup ya, tapi
cara paradigma saya untuk memaknai hidup itu harus saya rubah. Oh. Kan sudah saatnya ya berubah. seperti tadi ya merubah. Jadi harus ada semacam mungkin terminal ya. Jadi Terminal. melaku itu kan Beton ya nadi, Bu, ngerti. agak ya wis mano. Mungkin kita sama-sama menikmati mas. Iya. Cuman kalau saya melihat kita itu loh malah berlawanan. Kalau jenengan menghentikan apa namanya tadi Pola. kemana-mana Pola. hanya lah tadi dia malah bisa kemana-mana. Sebelumnya tidak pernah Nah, kemana-mana. ini sebuah paradoks yang ini sisi lain Bukan. daripada Ini loh hidup. Iya. Jadi saya tuh sebelum DTM itu keliling Indonesia mas. rasanya sebelum Di rumah. DTM tidak kemana-mana. setelah DTM malah keliling Malah Indonesia. keliling Indonesia. Setelah saya DTM, saya mau pulang ke rumah ini. Lah, ini kan dua sisi yang Iya. berbeda, Tapi ini fakta tapi fakta Iya. dan dijalani dan dinikmati dan disyukuri. dan disyukuri.